Baik, pada pagi hari ini judul yang saya ingin bawakan yaitu honesty atau kejujuran. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami membuka hati kami, membuka pikiran kami untuk Tuhan berkata-kata kepada kami, mengajar kami, membentuk hidup kami. Jadikan kami mempunyai karakter seperti Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk Tuhan sempurnakan setiap hari. Biarkan kami menjadi murid-Mu yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Biar Roh Kudus bekerja di setiap daripada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya pilih ini kejujuran. Kemarin saya juga udah kasih bocoran lah sedikit gitu ya di Youth ini. Kita diskusi mengenai kejujuran ini. Kenapa? Karena hari-hari ini kejujuran itu menjadi barang langka. Kalau kita bisa melihat orang-orang politisi mencari politisi yang jujur, susah ternyata. Sampai hampir-hampir tidak ditemukan. Hari-hari ini cari orang jujur itu susahnya sedemikian. Tapi cari orang pinter masih lebih gampang. Banyak orang pinter di luar sana. Kalau nggak percaya, kalau itu yang ngasih SMS ke kita bahwa kita ada tunggakan, ada kiriman, ada hadiah, ada apa, itu semua orang pinter. Bikin rekayasa sehingga orang tertarik. Sampai kita klik linknya, akhirnya raiblah seluruhnya. Account kita itu kosong. Dicuri sama orang. Kalau dia bukan orang pinter, dia nggak bisa seperti itu. Betul nggak? Kalau dia orang bodoh, nggak mungkin dia bisa nipu. Dia orang pinter. Dia orang punya talenta. Dia punya kuasa untuk bisa memperdaya orang. Tapi lihat, hatinya nggak jujur. Sehingga dia memanfaatkan kepintarannya itu untuk menipu orang. Apa sih arti kejujuran itu? Saya cari tahu apa sih sebenarnya definisi dari kejujuran itu. Dikatakan demikian, jujur berarti memilih untuk tidak berbohong, tidak mencuri, tidak menipu atau menyesatkan dengan cara apapun. Itu jujur. Ini definisinya seperti itu. Nah, sekarang kalau lihat banyak hoax di media, kita lihat banyak sesuatu yang disebarkan itu nggak benar gitu. Nah, seberapa banyak yang seberapa banyak orang yang percaya apa yang kita baca? Gak banyak. Ada? Apa saya sendiri ya? Tidak banyak orang yang percaya toh. Kan karena apa? Karena punya pengalaman mungkin ditipu kan dari apa yang kita lihat. Atau juga kita melihat orang lain ditipu. Ya kata orang gini, orang pintar tuh belajar dari pengalaman. Tapi orang bijak belajar dari pengalaman orang lain gitu. Nggak usah harus ditipu dulu baru oh iya ternyata ini tuh penipu gitu. Banyak orang yang memanfaatkan situasi, bikin rekayasa cerita, bahkan banyak dari politisi itu berani berbohong untuk mencapai kedudukannya, janji surga. Tapi begitu dia udah menduduki posisinya, nah ini kan dekat-dekat pemilu nih. Jangan salah pilih. Kenapa? Banyak orang setelah dipilih lupa sama janjinya. Dia enggak setulusnya melakukan itu. Apa yang dijanjikan. Nah, kita harus uji apa yang kita ingin bagikan. Kadang-kadang kita kan main forward aja kan. Kalau kita dapat sesuatu tuh informasi ini forward. Don't trust everything you see. If the salt looks like sugar. Kemarin ada yang salah ngambil makanan tuh waktu kita ini soto kemarin. Dikiranya cuka yang pakai spray itu sanitizer, untung dilihat. Ada yang tanya sama saya, loh ini tuh apa? Jangan, itu hand sanitizer. Ada satu orang udah semprot ke supnya. Jadi akhirnya ya dibuang.
Makanya saya sembunyiin sekarang gitu. Itu untuk sanitizer aja, jangan dipakai di perut gitu ya. Dipakainya untuk mikrofon oke lah gitu kan. Untuk ngelap mikrofon. Jadi jangan apa yang kita lihat itu kita pikir itu benar. Belum tentu uji semua apa yang kita lihat kita dengar tuh uji dulu. Karena nggak semua itu yang disampaikan tuh benar. Kadang-kadang kan tertarik. Oh, ada hadiah yang dibagikan oleh apa waktu itu tuh. Airlines apa gitu. Oh, tiket gratis lah atau apa. Wah iya kita seneng kan. Main klik aja. Nggak taunya itu ditipu. Kita sendiri juga belum klik tapi kita kirimin orang dulu. Lah itu kan kalau menurut saya itu nggak benar gitu. Kita klik, kita terus tunggu reaksinya apa nih kata orang. Wah ya nih bohong, ini hoax ini. Tapi kan orang lain udah kejebak. Janganlah kayak gitu. Nah gitu kata orang Bali gitu. Jangan gitu dong. Kita lihat dulu benar apa enggak, uji. Karena banyak jebakan Batman di luar sana. Kita ini harus hati-hati. Apapun yang dikatakan kita pun harus hati-hati. Karena hari-hari ini penyesatan juga banyak. Uji. Segala sesuatu harus diuji. Karena kita dinubuatkan, kamu besok akan dapat jodohmu. Wah misalnya ini ngomong sama orang-orang yang jomblo nih. Besok kamu akan ketemu jodohmu. Wah ciri-cirinya kayak gini. Wah udah diterima dengan senang. Kenapa? Karena itu pengharapan. Kita mau dengar apa yang kita mau dengar kan, bener gak? Kalau ngomongin masalah yang begitu, kalau kita mau dengar itu, wah kita buka telinga lebar-lebar. Wah ya ini, besok saya ke gereja, saya lihat nih, kanan kiri ada orang baru, enggak nih ya. Ini jodoh saya ini gitu. Tidak semua apa yang kita dengar, yang dinubuatkan juga itu betul, uji segala sesuatu. Betul-betul hari-hari ini kita harus mengujinya. Karena apa yang kita lihat dan dengar belum tentu saya bilang ya. Bukannya semuanya gak benar, enggak juga. Banyak di luar sana juga yang benar, yang disampaikan juga benar. Tetapi harus diuji. Semuanya itu harus diuji. Lihat benar apa enggak. Biarpun bagaimana uji segala sesuatu. Nah di Matius 18 ayat 3 dikatakan gini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa Tuhan Yesus ngomong seperti ini? Karena dia tahu segala sesuatu membutuhkan satu seperti sikap anak kecil ini. Seberapa penting sih buat kita? Karena buat Tuhan itu ini sangat penting sekali. Hati seperti anak kecil, bukan kekanak-kanakan loh ya. Kekanak-kanakan itu beda lagi. Tapi hati seperti apa? Hati yang digambarkan ini adalah hati yang tulus. Anak kecil itu digambarkan seperti hati seorang anak kecil yang tulus. Dia kalau marah ya marah. Kalau dia senang, lompat-lompat. Kalau dia marah, dia udah nangis. Ekspresi yang sesungguhnya dari hati kita. Beda kalau orang udah tua. Banyak politiknya. Banyak hal yang kita sembunyikan. Kadang-kadang apa yang keluar itu beda dengan apa yang di dalam hati. Berapa banyak kita memuji orang padahal dalam hati kita aduh. Amit-amit. Oh, seseorang lagi masak. Dipuji, wah enak sekali tante. Padahal di rumah, aduh tante itu masak apa itu? Rasanya kok nggak ke kanan, nggak ke kiri. Mungkin loh ya. Saya nggak ngomong ini pasti. Tetapi mungkin saja apa yang keluar dari mulut kita juga nggak seperti apa yang kita rasakan. Memang betul. Tidak semua juga harus, karena mungkin kita jaga perasaan orang kan. Sudah capek-capek masak, tapi hari ini sih pasti enak banget. Dari aromanya terbayang kelezatannya. Itu di belakang itu. Rada kurang fokus sih sebenarnya. Karena aromanya ini. Jadi kadang-kadang kita harus punya hati yang seperti anak kecil. Terutama apa? Pada waktu kita berdoa. Mulut kita mengucapkan terima kasih Tuhan. Tapi dalam hati ngegrundel ngomel sama Tuhan.
Keluarnya apa? Karena kebiasaan kita. Kata pendetanya kita harus mengucap syukur. Iya, ngomong mengucap syukur. Keluar dari mulut mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Tapi hatinya gerundel, ngomel sama Tuhan. Kenapa saya lagi sih? Baru kemarin tugas, sekarang saya lagi tugas. Ngomel. Kok saya jadi curhat ya? Enggak. Enggak ada. Iya, di sini enggak ada. Enggak ada yang ngaku. Hati ini benar-benar kita kadang-kadang kita berdoa. Apa yang keluar dari mulut itu enggak sesuai dengan hati. Ujilah hati. Hati kita betul-betul harus tulus karena Tuhan tahu. Karena Tuhan tuh melihat hati. Enggak apa yang dia lihat. Enggak apa yang manusia lihat. Atau apa yang keluar dari mulut kita. Tapi hati kita Tuhan tahu. Oleh sebab itu belajarlah untuk kita tulus sama Tuhan. Kadang-kadang kalau lagi kesesakan saya benar-benar ngomong sama Tuhan. Tuhan saya lagi nyesek ini. Saya nangis di hadapan Tuhan. Saya berseru sama Tuhan minta pertolongan. Karena pendeta juga manusia. Kalau dicubit ya sakit. Kalau diomongin gak enak ya tersinggung. Kalau difitnah orang ya rasa gitu. Tetapi kita ini menjadi hamba Tuhan. Ya, kalau ngomong hamba Tuhan bukan hanya pendeta loh ya. Hamba Tuhan ini, ya kita semua ini hamba Tuhan. Begitu kita terima Tuhan sebagai juru selamat kita, inilah hambanya. Kita menerima dia sebagai juru selamat kita. Kita adalah hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan harus berani jujur. Kita harus berani jujur sama diri kita sendiri. Kalau kita berbohong, siapa yang paling banyak kita bohongin? Siapa? Kita sendiri, tepat sekali. Kita seringkali bohong tuh sama diri kita sendiri dulu sebelum kita bisa bohong sama orang lain. Kita meyakinkan, oh iya tadi kan kesalahan kecil. Iya, it's not big deal. Gak apa-apa. Itu bohong putih. Ada? Bohong putih, bohong hitam, bohong merah, bohong putih. Itu bohong putih ya. Bohong putih, bohong. Gak ada itu. Bohong, lie is lie. Kadang kita meyakinkan diri kita atau mengecilkan dosa itu di hadapan Tuhan. Atau bukan di hadapan Tuhan, kepada diri kita sendiri. Kalau kita bohong sama diri kita sendiri, kita juga bohong terhadap Tuhan. Kita lakukan kesalahan, hendaklah kita mengaku kesalahan kita. Berani gak kita ngomong sorry? Ampuni saya salah. Sebelum kita berani ngomong sama orang lain, berani gak kita ngakui untuk diri kita sendiri? Ngaku untuk diri sendiri di hadapan Tuhan, iya salah, saya salah ngomong. Saya nyakitin orang, saya menyinggung orang lain. Berani gak kita jujur? Jadi kejujuran ini penting karena setiap kali kita bohong pada diri kita sendiri. Kita bohong juga berani sama orang lain. Dan kita menjadi orang yang tidak jujur. Padahal ini penting sekali. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Kalau kita nggak menjadi orang yang jujur. Kita nggak bisa masuk kerajaan surga. Sorry kata. Walaupun kita Kristen, walaupun status kita apa. Status tidak kita bawa. Kita ini mau pendeta, kita ini mau pelayanan apa di gereja. Kita ini mungkin dibilang orang hebat kayak apa. Itu tidak terbawa. Tuhan hanya melihat hati kita. Jujurkah kita? Apa adanya enggak? Atau ada apanya? Kita bisa berbohong di hadapan manusia. Tapi kita enggak bisa bohong di hadapan Tuhan. Betul enggak? Waktu kita diskusi kemarin. Ada yang istilahnya apa? Sugarcoat. Ya, keren ya istilahnya ya. Sugarcoat. Apa sih sugarcoat itu istilah sugarcoat ini? Itu seperti obat disalut dengan gula. Tujuannya untuk apa? Supaya enak ditelan. Kalau enggak obat pahit itu ada orang yang enggak bisa makan obat pahit. Istri saya susah tuh kalau minum obat yang pahit sekali.
Kalau saya rada bisa kuat gitu. Karena dulu udah terlatih mami saya bikinin makanan kesehatan, ampun. Bukan pahit itu, pakai U kalau orang Jawa. Pahit itu. Itu dan sampai yang harus diminum itu bukan hanya kan dibikin kayak sup gitu ya. Itu gegedohnya apa ya kalau orang Sunda bilang gegedohnya itu apa? Ampasnya itu harus dimakan, ditelan. Aduh itu paling sulit itu. Itu udah mau, wah rasanya udah mau tumpah, udah mau segala macam dah. Tapi karena udah terbiasa bisa. Jadi sekali makan obat itu saya udah bisa handle itu gitu. Karena terlatih. Nah sugar coat kembali lagi. Nah sugar coat itu saya bilang gini. Kadang-kadang ada orang-orang yang punya sifat to the point. Kemarin kan saya kebetulan di satu kelompok sama Gilang sama ini. Ada orang yang to the point katanya. Oh saya itu orangnya to the point gitu kan ngomongnya itu. Nah tapi kita harus membedakan antara orang jujur dengan orang kasar. Orang to the point gak harus kasar loh ya. Kadang orang bangga dengan oh ya memang saya orang bukan cespleng ceplas-ceplos. Ingat, ceplas-ceplos itu masuk dalam bagian manners enggak? Ada enggak etika yang menjaga itu? Ada toh? Kalau kita orang Asia kita mengerti itu. Kalau orang-orang Eropa dan orang-orang Barat kan agak susah. Karena mereka manners itu agak kurang dibanding Asia. Tapi Asia kan beda. Berani enggak kita ngomong sama orang lebih tua ceplas-ceplos sembarangan? Kenapa enggak? Atau orang yang kita hormati misalnya, guru kita atau orang yang kita hormati gitu, pendeta kita yang kita hormati. Berani enggak ngomong ceplas-ceplos? Beda kan treatment kita kalau kita ngomong sama teman kita yang kita anggap, ya dia mau enggak apa-apa lah, tersinggung juga enggak apa-apa. Berani kita ceplas-ceplos? Berani. Kenapa? Adik kita misalnya yang biasa kita aniaya gitu. Ceplas-ceplosnya keluar. Kenapa? Respeknya kurang. Benar nggak? Ini bukan keterus terangan, bukan. Tapi mannersnya. Respect gak kita dengan orang itu? Sugar coat, saya pikir perlu juga loh. Bukannya kita ini membuat itu cerita jadi bohong. Tetapi apa yang pahit kayak kritikan. Kemarin saya kasih contohnya Gilang gitu kan kemarin WL gitu ya. Saya bilang gini, coba kalau saya ngomongnya gini. Aduh sorry ya Gilang, kemarin tuh kamu nyanyi rada fales. Nah, terus terang gak saya? Tapi kemarin gak fales loh ya. Bukan ini, tapi saya bilang kasih contoh gitu kan. Gilang gak akan marah, kenapa? Karena saya ngomongnya politely. Sorry ya Gilang, kamu nyanyi kayaknya agak fales gitu. Enggak tersinggung orang. Coba kalau saya ngomongnya gini, muka saya udah gak enak. Udah langsung ngomong sama Gilang. Lu Gilang, kamu nyanyi kok fales sih? Kira-kira reaksinya gimana? Dengan ekspresi dan ngomong yang pada dasar yang diomongin sama kan fales toh. Intinya kan saya ngomong dia fales kan. Tapi ekspresinya dengan ekspresi yang berbeda. Orang tersinggung enggak? Orang to the point itu bisa pakai cara yang namanya sugar coat. Halus. Pil pahit itu ditelannya enak. Tapi jangan diemut terus. Akhirnya dapat juga yang pahitnya. Telan. Jadi itu teguran. Inilah cara yang kita harus pakai untuk menyampaikan teguran. Makanya tegurlah, kan Tuhan bilang tegurlah, tapi dengan kesabaran. Kan bukan dengan ekspresi, orang tersinggung karena apa? Bukan masalah dia tegurnya, bukan. Tapi masalah caranya yang gak benar. Apalagi orangnya emosional. Wah udah, runyam semuanya. Jadi dari akhirnya yang jadinya fales ditegur ini jadi bergeser. Kenapa dia ngomongnya begitu? Nah kan urusannya bukan fales. Iya memang saya fales. Tapi jangan ngomong gitu dong. Kan gitu. Geser tengkar akhirnya. Ini jadi perkara.
Oleh sebab itu, jujur gak perlu kasar. Jujur dengan benar aja cara menyampaikannya. Disitulah letak pengendalian emosi. Seringkali istri saya ngomong, kamu tuh kalau gak ini muka kamu udah gak enak dilihat. Katanya. Aduh, kadang-kadang memang susah juga ya punya muka yang ekspresif itu ya. Kadang-kadang kita harus pakai juga sugar coat-nya di muka gitu. Aduh udah marah sebenarnya, tapi ya senyum aja dah. Harus belajar. Belajar senyum aja dah. Ya senyum gitu. Dongkol pada hatinya gitu. Ya itulah sugar coat. Kenapa ini begitu penting kejujuran ini? We have no relationship without honesty. Setuju nggak? Nggak ada satu hubungan yang kita bisa bangun tanpa kejujuran. Saya dibesarkan dari keluarga pedagang. Papi saya pedagang, lingkungan saya, teman-teman papi saya, lingkungan om-om saya semua pedagang. Dalam ilmu dagang itu ya bukan ilmu dagang sih sebenarnya, tetapi dalam kalangan orang pedagang itu, wah kalau kamu orang jadi orang jujur nggak bisa untung katanya gitu, pendapatnya gitu. Emang benar sih? Benar nggak? Kira-kira? Hah? Saya juga pikir ini benar nggak sih? Kok saya belajar firman Tuhan disuruh jujur? Kenapa kok kalau profesinya pedagang kita harus kalau nggak untung katanya? Kemudian saya dikasih jawabannya melalui apa yang saya cari begitu. Tuhan kasih hikmat gini loh. Kita ini menjadi orang jujur itu bukan kita itu harus telanjang di depan orang. Jujur it doesn't mean we have to be naked in front of people. Kita ini jujur. Tapi tidak semua kita ceritakan masalah hal yang kita ada kerugian berapa, kita nggak untung begini, ada masalah ini dan itu. Apakah kita perlu ceritakan? Nggak perlu kan. Jadi kejujuran ini adalah terbuka dengan apa yang kita perlu ungkapkan. Tapi kita gak perlu telanjang. Jadi saya mengerti, oh iya. Menjadi seorang pedagang pun ternyata kita bisa jujur. Karena berkat itu turun dari perkenanan Tuhan. Betul gak? Yang membuat kaya apa? Berkat Tuhan. Bukan karena jagonya kita ngomong bohong. Benar gak? Apa yang kita lakukan kita pikir wah dengan hikmat kita bohongin. Buktinya tuh yang banyak nipu itu dapatnya pakai orange jaket orange tuh. Banyak yang begitu. Penghuni yang di sana juga di penjara juga banyak itu. Bukan jadi sukses itu. Tapi orang yang banyak yang kaya itu benar-benar datangnya daripada Tuhan. Kalau kita masih bohong kemudian kita masih diberkati, itu the chance Tuhan kasih. Jangan take advantage itu, ya gak apa-apa, saya bohong juga gak apa-apa kok. Saya bisnisnya diberkati kok. Tapi saya pikir ada waktunya loh, hati-hati loh. Maksud saya mari kita berani ngambil sikap bahwa apa yang diajarkan firman ini jauh lebih benar dari apa yang kita pelajari dari pengalaman orang gitu loh. Orang kan belajar dari pengalaman sendiri. Iya saya waktu jujur, iya saya gak untung. Oh orang malah percaya, oh iya gak untung dia. Saya bisa jual lebih mahal. Wah ini udahlah mulailah. Bohong besar dimulai dari bohong kecil. Gak ada yang orang tiba-tiba jadi jago bohong kalau dia gak pertama kali dia bohong kecil dulu. Karena dia iya ya enak juga ini. Karena dosa itu memang enak sih. Siapa yang bilang enggak? Kalau enggak orang enggak mau melakukan dosa, benar enggak? Orang itu melakukan dosa karena dosa itu enak. Kadang-kadang itu bisa menjadi satu jalan pintas buat kita. Kenapa kita bohong? Kenapa orang enggak mau declare? Kalau kita masuk di imigrasi, kenapa orang enggak mau declare? Ribet dia. Pajak. Banyak hal yang membuat kita tuh males coba ya. Kalau kita bilang enggak gitu. Say no. Gak taunya ketahuan juga. Lebih gede lagi bayarnya.
Karena banyak hal yang membuat kita tuh gak berani jujur. Banyak hal yang membuat kita tuh gak berani jujur. Mari kita belajar. Karena memang kejujuran itu ada harganya. Kita lihat kisahnya. Kisah Rasul 6 ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas nih. Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report. Bukan hanya baik, honest report. Full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. Ini berkata mengenai 7 orang yang dipilih, karena pada waktu itu pelayanan bagi orang-orang Yunani, janda-janda, pelayanan diakonia ini terbengkalai, kewalahan para rasul ini. Akhirnya dimintalah, pilih di antara kamu 7 orang untuk bisa pelayanan diakonia. Ini termasuk dan salah satunya Stefanus. Siapa itu Stefanus? Stefanus adalah martir yang mati, yang membuat Paulus itu hatinya tergetar. Mati dirajam di depan waktu itu belum Paulus, Saulus yang nantinya jadi Paulus setelah dia bertobat. Keyakinan dia terguncang karena apa? Melihat Stefanus. Kita baru melewati masa Paskah, merayakan Paskah. Tuhan Yesus berdoa, ampunilah mereka ya Tuhan. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Inilah doa yang dilakukan juga oleh Stefanus pada waktu dia dirajam. Dia berkata yang sama. Hatinya seperti hati Kristus. Kejujuran hatinya, apa yang meluap dari mulut, yang keluar dari hatinya, yang mengasihi sesamanya. Ini yang membuat Saulus itu tergetar hatinya. Kok bisa orang ini? Lagi dirajam. Lagi dilemparin batu. Lagi sakit. Mungkin lagi marah dia lihat orang-orang ini. Dia mengajarkan apa sih sebenarnya Stefanus itu? Bukankah pengajaran keselamatan, kebenaran yang dia omongin? Bukti-bukti yang dia lihat, dia sampaikan. Apa yang dia tahu, dia sampaikan yang benar. Tapi apa balasannya orang-orang itu? Dirajam, difitnah. Bukankah itu yang terjadi sama Tuhan kita Yesus Kristus? Situasi yang sama yang terjadi. Mereka ini adalah orang-orang yang honest. Mereka bayar dengan mahal. Karena memang kejujuran itu harganya mahal. Mahal harganya. Honesty is very expensive gift. Don't expect it from cheap people. Ini Warren Buffett yang ngomong nih. Honesty adalah hadiah yang mahal. Jangan harapkan dari orang-orang yang murahan. Yang kikir hatinya. Karena memang harganya mahal. Untuk jujur itu. Satu kali saya waktu dulu kerja di satu perusahaan. Saya pernah ceritakan ini. Tapi saya akan ceritakan lagi. Ini pengalaman saya. Waktu itu saya bekerja di satu perusahaan yang kita supply cukup banyak di satu instansi besar. Dan kontraknya nilainya cukup besar. Nah, pada saat itu biasa akhir daripada kontrak kita mengajukan lagi penawaran untuk perpanjang kontrak. Biasa kan gitu kan. Nah kemudian itu tentu saja dengan saingan-saingan juga kompetitor juga masuk penawarannya kan. Ditawarkan lah. Dan kita ketemu dengan orang-orang decision maker-nya ini. Dan pada waktu percakapan itu hampir akhir, si bapaknya bilang, oh nanti ada kan untuk saya gitu kan. Kita dengan spontannya waktu itu bukan kita, saya dengan spontannya ngomong, oh iya Pak, oke, no problem. Kenapa? Karena memang itu biasa lazim terjadi. Kasih komisi kepada orang itu lazim terjadi.
Nah pada waktu itu adalah hari Rabu. Saya ingat sekali hari Rabu, saya nggak bisa lupakan itu. Dan hari Rabu itu di rumah saya ada komsel. Dan saya pulang, dan kok hati saya nggak enak gitu. Hati saya nggak enak. Sorenya ada komsel, saya betul-betul saat itu nggak bisa ngomong satu kata pun. Saya akan ngomong apapun dari firman Tuhan, saya nggak bisa ngomong. Saya hanya bisa diam, tertunduk diam. Hatinya nggak enak. Kenapa? Dan saya doa sama Tuhan. Tuhan, saya bilang, Tuhan tuh mau apa sih? Mau apa dari saya? Tuhan gak ngomong, gak jawab apa-apa. Kenapa Tuhan diam? Karena dia tahu, saya tahu jawabannya. Tuhan diam, gak ngomong apa-apa walaupun saya doa. Dan malam itu saya berdoa sama Tuhan. Gak bisa tidur semalaman. Malam itu saya doa sama Tuhan. Tuhan, saya bilang, besok saya akan telepon orangnya. Saya akan ngomong sama orangnya. Udah. Besok pagi saya ambil decision. Saya ngomong sama orangnya. Pak, maaf. Kemarin saya bilang kan waktu Bapak mengatakan bahwa ada kan untuk saya bilang iya nggak apa-apa itu oke, no problem gitu. Saya bilang saya merasa saya itu sudah menjerumuskan Bapak. Saya bilang saya minta maaf sekali lagi bukan karena Bapak tapi karena saya. Saya bilang saya nggak bisa lakukan itu. Saya minta maaf. Saya bilang saya merasa berdosa sepertinya saya itu menjerumuskan Bapak dalam hal ini. Jadi saya minta maaf dan saya serahkan keputusannya kepada Bapak, saya nggak apa-apa. Kalaupun misalnya kontraknya nggak dilanjut, saya mengerti. Saya bilang gitu. Dan saya ambil resiko itu dan kita tahu ya kalau kontrak itu putus, saya kemungkinan besar bisa dipecat dari pekerjaan. Kenapa? Karena pasti orang kantor pusat akan ngomong, kamu tuh bodoh banget sih, ini biasa, kasih. Kita udah sediain dananya, nggak apa-apa. Tapi hati saya nggak bisa. Hati saya rasanya nggak benar ini saya. Saya nggak bisa. Lebih baik saya bilang oke, saya ambil keputusan saat itu. Biarinlah bos saya yang di dunia ini pecat saya nggak apa-apa. Asal bos saya yang di sana jangan pecat saya. Saya ambil keputusan itu oke lah, udah terminate lah udah kontraknya. Saya pecat, udah terakhir kan gitu. The worst case saya udah timbang, saya siap untuk dipecat. Oke. Akhirnya, ya ini puji Tuhan happy ending Pak. Tapi kadang-kadang tidak seperti itu. Kontraknya dilanjut dan dia bilang apa? Saya dari awal ketemu you itu ada sesuatu yang aneh, gitu bilang gitu. You tahu nggak katanya dua kompetitor you itu? Dari awal dia udah tawarin saya uang. Tapi gini, saya hargai apa yang you putuskan. Gitu. Saya akan lanjut, dia bilang gitu. Wah, saya sih senang dong, bener gak? Ya senang lah. Wah, gak jadi dipecat Tuhan, terima kasih. Tetapi bukan itu intinya. Kita bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Karena hati ini benar-benar ada Roh Kudusnya. Jadi beranikah kita jujur sama diri kita sendiri? Apa yang kita takutkan dalam hidup ini? Apakah kita takut kehilangan uang? Apakah kita takut kehilangan jabatan? Apakah kita takut disingkirkan dari lingkungan kita kalau kita nggak melakukan apa yang lingkungan kita ingin kita lakukan? Apa yang kita takutkan dalam hidup ini? Apakah kita takut polisinya? Dan kita damai? Minta damai? Kalau di sini sih mungkin enggak ya. Di Indo yang banyak. Di sini mungkin enggak. Apa yang kita takutkan? Apakah kita lebih takut dalam hal-hal itu daripada kita takut akan Tuhan? Berani enggak kita menguji diri kita sendiri? Kalau kita enggak berani, memang kita enggak berani berkorban. Karena memang honesty itu mahal. Tuhan mengajarkan kita ini. Matius 5 ayat 37. Jika ya hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak
Hendaklah kamu katakan tidak, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. But let your statement be yes for yes, no for no. For whatever is more than this comes from the evil. Apa yang kita ngomongkan itu harus sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan harus sesuai dengan apa yang kita omongkan. Itu yang sulit sebetulnya. Makanya kadang-kadang saya takut kalau dikasih tugas sama Pak San itu. Saya kalau boleh saya nolak untuk ngomong di sini ini. Betul. Karena apa yang saya sampaikan ini pedang bermata dua buat saya. Bukan hanya saya bisa ngomong, bukan. Paulus pun keder hal yang sama. Jangan sampai aku tuh memberitakan firman, aku sendiri ditolak. Enggak mudah. Ini tanggung jawab, bukan sok-sokan gitu ya. Wah hebat dia udah khotbah. Enggak. Saya enggak bangga kalau saya udah khotbah masuk YouTube. Enggak. Enggak. Bukan itu yang saya cari. Enggak. Takut saya gitu. Gentar sama Tuhan. Mari kita belajar untuk gentar. Mari kita belajar untuk bahwa enggak mudah. Untuk kita melakukan apa yang kita omongkan. Dan kita omongkan apa yang kita lakukan. Selaras enggak? Uji terus. Ini perlu kita kerja keras. Baik yang muda, mau yang tua. Dalam hidup ini kita tetap belajar setiap hari. Untuk menyelaraskan ini keduanya. Kita belajar, kita tahu. Yes to yes, no to no. Kita tahu apa yang benar, lakukan yang benar. Itu kan pilihan kita. Lakukan yang benar. Belajarlah untuk jujur kepada diri kita sendiri. Nah ini janji Tuhan. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ini adalah kita yang pernah baca mengenai benih kan. Ada yang ditabur, yang jatuhnya di pinggir jalan, ada yang jatuhnya di dalam tanah yang berbatu, ada yang jatuhnya di semak belukar yang berduri. Dan ini yang jatuh di tanah yang subur. Apa itu yang jatuh di tanah yang subur itu? But the seed on the good ground are those who in an honest and good heart. Bukan hanya hati yang baik saja, tapi hati yang jujur. Itu adalah hati yang subur dikatakan. Having heard the word, keep it and bring forth fruit with patience. Hati yang bisa berbuah. Itu hati yang jujur dan baik. Kalau kita bisa berani jujur, kalau kita mau berbuah dalam hidup kita, kita harus punya hati ini. Hati yang jujur. Dan jujur itu adalah pilihan. Kita mau jujur atau tidak, itu pilihan. Jangan doa. Karena itu keputusan. Jadi gak perlu lagi didoakan, Tuhan berikan hati yang jujur. Enggak. Itu keputusan kita, mau nggak kita jujur? Betul nggak? Kalau kita minta sama Tuhan hati yang baik, Tuhan berikan. Tapi pada waktu kita mau jujur, itu adalah keputusan karena selalu ada pilihan. Kita bisa jujur atau tidak. Betul? Amsal mengatakan gini. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. The grace, a treasure of common sense to the honest. He is a shield to those who walk in integrity. Tuhan itu adalah perlindungan bagi orang yang jujur. Tuhan melindungi kita kalau kita berani jujur. Tuhan itu memberikan kekuatan dan perlindungan buat kita kalau kita berani jujur. Mari kita belajar jujur. Lihatlah, ujilah hati kita. Karena hati ini gampang menyesatkan. Hati ini banyak hal yang masuk. Kita harus uji hati ini. Jadilah orang yang jujur dan berani untuk ngambil keputusan untuk berani jujur. Amin.